Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita masih diberi kesempatan bertemu di dalam majelis ta'lim channel ANC. Mari kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kesehatan sehingga kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya semoga salawat salam tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya min yamina hadza ila yaumil qiyamah, amin Allahumma amin. Mari kita ngaji tentang hal-hal yang mudah-mudah, hal-hal yang terjadi di masyarakat, yaitu masih berkaitan dengan masalah kurban. Apakah boleh berkorban untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia? Hal ini sering terjadi di kalangan masyarakat. Oleh sebab itu kita harus tahu ilmu atau penjelasan tentang masalah tersebut. Yang kedua, apakah orang yang berkorban dan keluarganya boleh memakan daging kurban untuk orang yang sudah mati tersebut? Hukum daripada berkorban untuk orang yang sudah mati adalah boleh jikalau orang tersebut berwasiat sebelum ia meninggal dunia. Namun jika tidak ada wasiat maka hukumnya tidak diperbolehkan. Menurut satu pendapat, hukumnya masih disunatkan karena merupakan bentuk daripada sedekah ya. Meskipun tidak ada wasiat, ada satu pendapat yang mengatakan hal itu diperbolehkan karena merupakan bentuk dari suatu sedekah. Apakah orang yang berkorban dan keluarganya boleh makan daging tersebut? Maka jawabnya tidak diperbolehkan. Bahkan daging kurban tersebut wajib seluruhnya disedekahkan kepada fakir miskin. Ini juga perlu kita perhatikan bagi orang yang berkorban dan panitia-panitia atau orang-orang yang menjadi wakil juga harus paham tentang masalah tersebut. Jadi dagingnya seluruhnya wajib disedekahkan apabila berkorban untuk orang yang mati. Jadi keluarga dan orang yang berkorban, bahkan orang kaya pun tidak boleh diberi daging tersebut, maka seluruhnya wajib disedekahkan kepada fakir miskin. Referensinya adalah di dalam kitab Ghunyul Muhtaj ila ma'rifati al-fadil minhaj juz 6 sahifah 138. Wala tadkhiyata an mayyitin lam yusobiha, tidak diperbolehkan berkorban untuk orang yang mati yang tidak berwasiat. Artinya boleh jikalau ada wasiat. Dasarnya liqouli ta'ala wa an laisal lil insani illa ma syaa. Bagi seseorang tidak ada manfaat kecuali apa yang dia lakukan. Fa in ausobiha jaza. Kalau ia wasiat maka boleh berkorban untuk yang sudah mati tersebut. Fa fi sunani Abi Dawud
wal Baihaqi wal Hakim anna Ali bin Abi Thalib kana yudhi bi kabsaini an nafsihi wa kabsaini anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amaroni amdokha anhu fa ana udhi anhu abadan. Di dalam kitab Sunan Abi Dawud dan Baihaqi dan Al-Hakim bahwasanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib telah melaksanakan kurban dengan 2 kambing untuk dirinya dan 2 kambing untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Sayyidina Ali berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkanku untuk berkorban untuknya, dan saya telah berkorban untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lakinnahu min riwayati Syarikin al-Qadi wa huwa dhaifun. Akan tapi di dalam riwayat Syarik al-Qadi itu adalah lemah. Wa qaddamna annahu idza dhakha an ghairihi yajibu alaihi tasadduq bi jami'iha. Dan sudah dijelaskan sesungguhnya ketika seseorang berkorban untuk orang lain maka wajib seluruhnya disedekahkan. Wa qila tasihu at-tadkhiyatu 'anil mayyit. Ad-Dakil mengatakan sah berkorban untuk mayit wa illam yusobiha, meskipun tidak berwasiat. Li'annaha durbun minas shadaqah, karena hal itu merupakan bentuk daripada shadaqah. Wa hiya tasihu 'anil mayyit wa tanfa'uhu. Wa taqaddama fil wasaya anna Muhammad bin Ishaq as-Siraj an-Naisabur akhadu asyakil Bukhara khatama 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsara min asyarati alafi khatmah wa dhakha anhu bimisli dzalik. Dan sudah dijelaskan bahwasanya ketika seseorang berkorban untuk orang lain maka wajib seluruhnya disedekahkan. Ada kil yang mengatakan bahwasanya berkorban untuk mayit meskipun tidak ada wasiat ini sah, karena hal itu merupakan bentuk daripada sedekah, dan sedekah itu sah dari mayit dan bermanfaat untuknya. Hal tersebut sudah dijelaskan di dalam bab wasiat. Muhammad bin Ishaq as-Siraj an-Naisabur telah menghatamkan membaca Al-Quran untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih banyak dari 10.000 khataman, dan juga berkorban untuk Rasulullah sama lebih banyak daripada 10.000 berkorban. Hal ini diterangkan di dalam kitab Al-Fatawi Al-Fiqhiyatil Kubra. Wa ibaratu syarfil ubab wa mahallu dzalika ay jawazul aqlil mudakhi idza dakha an nafsihi. Ibarat kitab syarahnya Al-Ubab, diperbolehkannya makan bagi orang yang berkorban ini ketika berkorban untuk dirinya. Walau dakha an ghairihi bi idnihi kamayitin awsa bidzalik falaisa lahu wala li ghairihi minal aghniya al aqlu minhu. Jikalau berkorban untuk orang lain dengan izinnya orang lain tersebut, sebagaimana mayit yang telah berwasiat untuk berkorban, maka baginya dan bagi orang lain, orang-orang kaya, tidak boleh makan dari korban tersebut. Wabihi syarrahal qafalu fil mayyit wa allalahu bi annal udhiyata wa qa'at anhu ayil mayyit fala yaqilu lahu ayil mudhi al aqlu minha illa bi idnihi ayil mayyit. Ketika seseorang
berkorban untuk orang lain dengan izinnya sebagaimana mayit yang telah berwasiat untuk berkorban, maka bagi mudhohi atau orang yang berkorban dan orang lain dari orang-orang kaya tidak boleh makan dari dagingnya. Hal ini dijelaskan oleh Imam Tofal di dalam masalah mayit, dan beliau telah membuat alasan sesungguhnya kurban tersebut ini jatuh untuk orang yang sudah mati tersebut, sehingga tidak halal bagi orang yang berkorban makan dari daging korban tersebut kecuali dengan izinnya mayit. Sedangkan izinnya mayit itu sulit atau tidak mungkin, waqad ta'azzaro fayajibu atasadduk anhu bijami'iyah, sehingga wajib seluruhnya disodakohkan kepada fakir miskin. Tidak boleh yang berkorban makan dan orang-orang kaya juga makan. Hal ini penting atau perlu kita ketahui kalau kita mau mengurbani orang yang sudah mati, karena supaya pembagian daging korban itu tepat sehingga tidak harus mengganti bila ada daging yang tidak tepat dibagikan. Itulah hal-hal yang berkaitan dengan apakah berkorban untuk orang yang sudah mati itu boleh, dan orang yang berkorban dan keluarganya bahkan orang-orang kaya apakah boleh memakan atau tidak. Jawabannya, berkorban untuk orang mati adalah boleh jika ada wasiat. Jika tidak ada wasiat maka tidak diperbolehkan. Tapi masih ada satu pendapat yang mengatakan meskipun tidak ada wasiat tetap diperbolehkan karena termasuk bentuk daripada sedekah, dan sedekah itu sah dan bermanfaat kepada orang yang sudah mati. Kemudian untuk memakan daging kurban orang yang sudah mati tersebut, maka seluruhnya harus disedekahkan kepada fakir miskin. Bagi orang yang berkorban dan keluarganya bahkan orang-orang kaya juga tidak diperbolehkan untuk memakannya. Oleh sebab itu mari kita tetap selalu belajar agar apa yang kita lakukan sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh syariat. Ada kurang lebihnya minta maaf. Wallahul muwafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.